Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian dan kali ini kita masih menyambungkan tema selama 1 minggu ini tentang penyakit rohani. Nah, kita mau buka dulu di Galatia 5, mulai dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini dalam ayat ini begitu banyak perbuatan daging yang muncul, dan firman Tuhan memberi peringatan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat dalam kerajaan surga, mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu ini menjadi penting. Ada begitu banyak orang yang sibuk dengan perbuatan dagingnya, padahal seharusnya firman Tuhan di sini di ayat yang sebelumnya kita sudah menemukan kuncinya. Ayat yang ke-16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini berbicara tentang penyakit rohani, Bapak Ibu Saudara. Mengapa perbuatan daging yang menguasai hidup seseorang itu? Karena rohnya sedang sakit, rohnya lemah, rohnya tidak bertumbuh, atau mungkin rohnya sudah mati. Makanya yang muncul dalam kehidupan seseorang adalah perbuatan daging. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Semakin kuat roh, maka hidupnya akan semakin dipimpin oleh roh itu. Tetapi ketika roh lemah dan daging yang menjadi kuat, maka hidupnya akan mengikuti perbuatan daging, mengikuti begitu jahatnya perbuatan daging itu. Nah, beberapa waktu lalu ketika saya sedang sakit, saya mengalami gejala-gejala yang begitu menyakitkan buat saya. Pertama, saya demam tinggi. Kedua, saya batuk-batuk. Ketiga, sakit di tenggorokan saya. Dan keempat, seluruh badan saya rasanya nyeri, linu, dan tak terbayangkan, gak enak banget. Nah, mungkin seringkali kita seperti itu. Ketika kita batuk, kita kasih obat batuk. Ketika kita radang tenggorokan, sakit tenggorokan, kita kasih obat sakit tenggorokan. Ketika kita sedang mengalami pegel dan linu, mungkin kita minum obat atau minum jamu untuk mengurangi rasa sakit itu. Tetapi yang harus menjadi konsen ternyata penyebab dari semua sakit yang saya alami itu adalah karena saya terkena virus. Bisa tebak virus apa? Ya, bukan COVID Bapak Ibu, tetapi saya kena demam berdarah. Gejalanya mirip COVID. Nah, itu yang harus disembuhkan. Jadi yang harus diserang adalah virus dari demam berdarah itu. Demikian juga kita, kalau kita hanya memperbaiki perbuatan daging kita, mencoba memperbaiki firman Tuhan dalam Matius, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, "Hei kamu orang munafik, kamu labur itu kuburanmu di luar kelihatan putih, tetapi di dalamnya tetaplah kerangka." Nah, itu yang harus menjadi koreksi buat hidup kita. Kita harus perbaiki roh kita harus kembali menyehatkan roh kita. Supaya apa? Supaya perbuatan daging tidak menguasai hidup kita. Ketika roh kita sehat, maka pastilah hidup kita akan mengerjakan apa yang mau dikerjakan oleh roh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan concern dengan menyembuhkan perbuatan dagingnya, tetapi mari kita sehatkan roh kita. Ketika roh kita sehat, ketika roh kita kuat, saya yakin dan percaya maka seluruh kehidupan kita akan dituntun oleh roh itu kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang benar, bahkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan mau kita hidup sempurna. Sempurnanya seperti apa? Yang seperti Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.